Halo, selamat datang dalam video ini. Saya akan mempresentakan hasil uji kompetensi dalam pengoperasian sistem ERP sebagai bagian dari uji profisiensi yang diselenggarakan oleh Jidoka Ersitas Bina Sarana Informatika bersama Jidoka Sistem Indonesia. Melalui tugas ini, saya akan mendemonstrasikan kemampuan dalam mengelola operasional bisnis secara digital dan terintegrasi menggunakan solusi ERP dari Jidoka System. Di sini saya punya alur nanti seperti ini. Jadi saya akan menggunakan aplikasi Odoo mulai dari sales order, delivery order, stock move, replacement, RVQ atau PO, receipt, invoice hingga ke payment. Baik, kita langsung saja. Halo, pada video ini saya akan mendemonstrasikan alur proses bisnis toko mainan yang bernama Joy8 menggunakan sistem ERP Odoo. Fokus demo ini adalah bagaimana satu transaksi penjualan dapat mempengaruhi stok, pembelian, dan pencatatan keuangan dalam satu sistem terintegrasi. Sebelum melakukan transaksi, sistem ERP membutuhkan master data yang konsisten. Di Joy8, saya telah menyiapkan data produk, mainan, data supplier, dan customer. Semua data digunakan bersama oleh modul penjualan, persediaan, pembelian, dan keuangan. Nanti kita akan menggunakan produk buku sensori dari kain. Selanjutnya kita harus setting terlebih dahulu data produk ini. Pertama, di sini harus dicentang terlebih dahulu tracking inventory. Lalu kita setting minimum stoknya. Nah, kita sudah membuat maksimum 30, minimum 9. Nah, pada saat ini stok on hand itu ada 30 pieces. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pembelian di merchant online. Nah, kita akan melakukan pembelian dari buku sensori yang tadi. Nah, karena kita akan memicu stok, maka dari stok 30 tadi kita akan borong ya. Oke, sebanyak 25 agar nanti sisanya bisa terlihat lebih sedikit. Baik, kita gunakan bayar dengan demo, lalu kita isi saja. Ini sudah, lalu ini sudah, tinggal dibayar. Oke, pembayaran sudah diproses. Di sini terdapat nomor pesanan dengan nomor S12. Lalu setelah transaksi penjualan, sistem ERP akan otomatis membuat pergerakan stok. Mari kita buka ke modul inventory. Nah, di sini terdapat satu to deliver. Kita buka saja. Ini sudah pesanan yang tadi ya, S0012. Lalu kita validasi. Lalu selesai. Setelah melakukan delivery, kita akan melihat order terlebih dahulu. Dalam prosesnya, berdasarkan kebutuhan tersebut, kita memicu proses pembelian ke supplier. Mari kita buka modul purchase. RFQ ini, request of quotation, sudah terbentuk secara otomatis. Mari kita buka, lalu kita hanya perlu confirm order. Di sini sudah otomatis langsung 25 ya, untuk memenuhi minimum stok yang tadi sudah di setting sebanyak 30 maksimum stok. Kita konfirmasi saja ordernya. Proses order sudah terbentuk. Setelah itu kita akan receive. Nah, receive-nya di sini kita lihat ya, apakah receive yang sudah kita terima benar-benar 25 pieces sesuai dengan order kita. Kita akan lakukan, misalkan supplier mengirim secara
parsial, kuantitinya sebesar 20. Lalu kita akan simpan, cek, kita validasi. Nah, di sini karena kuantiti tidak sesuai dengan yang kita pesan, ini akan terbentuk back order. Nah, back order ini akan merecord kedatangan secara parsial. Lalu kita langsung buatkan saja create back ordernya dan demandnya menjadi 20. Dari yang tadi hanya di nomor P00066 itu terbentuk otomatis lagi 00067. Pada saat ada kedatangan lagi, kita misalkan datang di jam yang berbeda ya, kita rubah jamnya, misalkan datangnya di jam 10 malam untuk di tanggal yang sama. Nah, di sini quantity 20 terreceive, quantity 25 terreceive 20. Nah, kita akan receive kembali, kita akan receive sesisanya yaitu 5. Lalu kita validate, orderan sudah masuk dan kita akan buka stok pada barang. Nah, stok barang sudah 30 lagi. Selanjutnya, transaksi penjualan juga berdampak pada pencatatan keuangan. Sistem ERP mencatat invoice dengan status pembayaran secara otomatis. Di sini mari kita lihat pembayaran yang sudah terjadi. Kita ke invoice lalu ke sales. Nah, untuk pembayaran hari ini sudah selesai sebesar 1,8. Nah ini nilainya ya. Jadi untuk demonya sudah selesai. Melalui demo ini dari toko mainan Joy 8 dapat dilihat bahwa satu transaksi penjualan memicu rangkaian proses mulai dari stok pembelian hingga keuangan. Dan inilah karakteristik utama pada sistem ERP, yaitu integrasi lintas fungsi dalam satu sumber data yang sama. Demikian dari saya, terima kasih.